4 hal ya yang berkaitan dengan value investing, terutama ada 4 rasio yang akan kita bahas lebih jauh pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada ROE, kemudian yang kedua yaitu ada DER, yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai PBV, dan yang terakhir yaitu mengenai dividend yield, tentunya sesuai dengan RPP praktik pasar modal kita. Oke, tidak menjadi sesuatu yang asing tentunya, terutama bagi mahasiswa akuntansi syariah yang pada saat ini sudah semester 3. Salah satu rasio yang sering kali kita bahas di dalam mata kuliah di kelas itu ada yang namanya rasio return on equity gitu ya. Nah, untuk lebih jauh membahas mengenai salah satu rasio profitabilitas yang seringkali dijadikan investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi, yang mana investor itu beraliran value investing gitu ya, atau yang beraliran nilai gitu ya, bukan beraliran growth investing gitu ya. Nah, maka kita akan membahas mengenai lebih jauh itu. Namun kita perlu tahu dulu sedikit mengenai apa itu value investing gitu ya. Ya, value investing sendiri ini merupakan salah satu metode yang sudah cukup terkenal gitu ya, yang mana diperkenalkan sejak abad ke-20 ya oleh salah satu tokoh terkenal investor dunia, yaitu Benjamin Graham. Beliau memperkenalkan metode ini pada awal ke-20. Nah, selain itu juga kita tahu salah satu orang terkaya di dunia gitu ya, yang bernama beliau adalah Warren Buffett, ini juga menerapkan strategi investasi ini di dalam pola investasi beliau gitu ya. Dan yang ketiga yaitu di Indonesia sendiri gitu ya, yang cukup terkenal di tanah air kita, yaitu Loh Keng Ho. Dia juga dikenal sebagai seorang value investor. Jadi seorang investor yang dia beraliran value investing, maka disebut sebagai value investor. Nah, salah satu sosok terkenal di Indonesia yang menerapkan metode ini adalah Loh Keng Ho gitu ya. Oke, kemudian apa sih sebenarnya atau pengertian atau definisi dari value investing itu sendiri gitu ya. Value investing merupakan salah satu metode yang bisa digunakan oleh investor gitu ya sebagai strategi untuk membeli saham. Jadi membeli saham di bawah nilai pasar atau di bawah harga pasarnya. Jadi salah satu metode ini merupakan salah satu metode yang seringkali diterapkan atau digunakan oleh investor untuk bisa membeli saham dengan harga di bawah nilai pasar atau harga wajarnya. Dan seringkali nanti kita sebut sebagai saham yang under value atau saham yang murah. Nah, kemudian tujuan dari investasi ini tidak hanya sekedar membeli, namun nantinya ketika kita bisa membeli saham atau surat berharga itu di bawah nilai pasar atau di bawah harga pasarnya, atau kita beli dengan harga yang under value atau murah, maka kelak di kemudian hari kita bisa menjual saham yang kita miliki tersebut pada harga wajarnya atau harga yang sebenarnya dari suatu saham, atau kita kenal nantinya dengan yang namanya book value atau nilai bukunya gitu ya. Jadi belinya dengan harga murah, tapi nanti kita jualnya dengan harga yang wajar atau harga yang sebenarnya dari suatu saham, atau kita sesuaikan dengan nilai bukunya atau book value-nya gitu ya. Nah, value investing ini karena memang tujuannya adalah untuk investasinya jangka panjang gitu ya, maka ini sangat cocok bila digunakan bagi seorang investor yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi gitu ya. Karena tujuannya bukan untuk trading ya, diperjualbelikan pada saat ini gitu ya, tapi diinvestasikan nunggu nanti untuk beberapa tahun kemudian saham yang dimiliki itu bisa dijual pada saat harganya sudah sesuai dengan harga wajar atau sesuai dengan nilai yang sebenarnya gitu ya, sehingga butuh waktu atau proses untuk kita bisa menjual sahamnya, tidak diperdagangkan saat ini sebagaimana investor yang menganut aliran growth investing atau yang menganut aliran pertumbuhan saham yang biasanya disebut dengan trader gitu ya. Salah satu strategi dalam value investing ini sebenarnya ada 8 strategi ya yang lengkap dalam value investing. Namun karena kita hanya akan membahas mengenai fokus pada variabel-variabel rasio-rasio tertentu, maka salah satu
waktu di dalam bagian strategi value investing itu adalah kita melakukan yang namanya screening saham yang memiliki fundamental yang bagus gitu ya. Sekali lagi karena value investing ini merupakan salah satu teknik dalam analisis fundamental gitu ya, maka salah satu strategi yang bisa kita terapkan di dalam value investing adalah melakukan screening saham yang memiliki fundamental yang bagus. Nah, untuk mengetahui fundamental yang bagus dari suatu saham itu kita perlu melihat apa saja atau apa indikator yang biasanya digunakan oleh para investor gitu ya. Nah, ada beberapa, meskipun sebenarnya ada banyak ya kalau kita mengenal rasio keuangan itu di dalam proses kita belajar itu ada banyak sekali, mulai dari ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, rasio rentabilitas, rasio pasar dan sebagainya, gitu ya. Nah, namun beberapa rasio yang seringkali dijadikan acuan oleh analis fundamental gitu ya di dalam melakukan screening saham dengan fundamental bagus ini biasanya dengan melihat salah satunya yaitu ROE atau return on equity yang nilainya biasanya berdasarkan pengalaman investor itu dilihat kalau bagus kalau nilainya lebih dari 20%. Atau juga kita bisa melihat nanti yang kita bahas juga yaitu dari rasio PBV atau price to book value yang nilainya adalah di bawah 1 kali. Atau yang nanti juga akan dilihat yaitu dari price earning ratio. Kebetulan pada saat ini nanti kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai PER ya. Nanti yang nilainya kita lihat yaitu kurang dari 10 gitu ya. Nah, ini beberapa biasanya fundamental dasar yang digunakan oleh investor untuk melihat sejauh mana fundamental perusahaan itu baik atau tidak gitu ya. Nah, oleh karenanya tadi salah satu indikator di dalam fundamental analysis yang dilihat adalah dari ROE atau return on equity, maka kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu ROE gitu ya. Mulai dari nanti kita akan membahas mengenai definisi, kemudian fungsi daripada rasio itu, bagaimana cara menghitung atau bagaimana rumus atau formulanya, kemudian bagaimana interpretasi berkaitan dengan nilai perhitungan ROE dan contoh untuk mencari data ROE melalui laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan. Nanti kita akan bahas detail itu satu persatu. Oke. Untuk yang pertama dulu kita definisikan dulu apa itu ROE atau return on equity gitu ya. Sebagaimana teman-teman ketahui, saya pikir sudah tidak asing lagi bagi teman-teman akuntansi gitu ya. ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas, di mana kita tahu bahwa rasio profitabilitas itu ada beberapa ya, selain ROE tentunya ada ROA, ada ROI, ada ROCE dan sebagainya gitu ya, yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut. Jadi sejauh mana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau net income, nantinya akan kita gunakan adalah net income atau laba bersih dari investasi yang mana atau investasi siapa? Pemegang saham. Yang dalam hal ini nanti disebut sebagai ekuitas atau modal. Karena komponen, kalau nanti kita lihat ya di dalam formula atau rumusnya, ROE itu dihitung dari laba bersih dibagi dengan total equity atau total ekuitas. Maka tadi dikatakan rasio seperti itu, mengukur sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan laba dari ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini juga menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para pemegang sahamnya pada perusahaan tersebut. Tadi sebagai jabaran daripada pengertian tadi gitu, melalui ROE kita juga akan bisa melihat berapa banyak sih keuntungan yang diperoleh oleh investor gitu ya, karena Anda nanti akan sebagai seorang investor ya, dari setiap Rp1 uang yang Anda investasikan ke dalam perusahaan dalam bentuk ekuitas atau modal pemegang saham. Nah,
Rasio ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai seberapa efektif perusahaan itu menggunakan pembiayaan atau struktur modal yang berasal dari modal atau ekuitas untuk operasional perusahaan. Sebagaimana teman-teman ketahui di dalam konsep teori ilmu akuntansi ya, bahwa ada dua struktur modal perusahaan. Yang pertama yaitu bisa berasal dari eksternal atau pendanaannya dari utang, atau berasal dari internal yaitu pendanaannya dari modal sendiri. Nah, kalau untuk ROE ini kita mengukurnya seberapa efektif kasih perusahaan gitu ya, karena kita kalau bicara profitabilitas berarti seberapa efektifkah perusahaan itu dalam melakukan atau menjalankan operasional perusahaannya yang berasal dari struktur modalnya, itu berasal dari ekuitas atau modal sendiri, atau dalam hal ini adalah modal pemegang saham gitu ya. Nah, semakin tinggi rasio ROE atau ROE, berarti fundamental perusahaan semakin bagus. Itu catatan pentingnya, ya. Jadi semakin tinggi nilai ROE, maka fundamental perusahaan itu dikatakan semakin baik atau semakin bagus. Nah, kemudian kita yang kedua, oleh karenanya dari definisi apa fungsi daripada rasio ini atau ROE gitu ya. Ada 5 fungsi yang saya saya rangkum gitu ya, terkait dengan apa itu fungsi ROE gitu ya, yang berkaitan dengan investasi tentunya. Yang pertama yaitu ROE ini bisa berperan sebagai salah satu instrumen analisis ya untuk menilai efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan untuk kebutuhan produksi ataupun penjualan. Itu yang pertama. Jadi menilai atau sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan itu dalam mengelola modal pemegang sahamnya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, yang dalam hal ini adalah kegiatan produksi ataupun penjualan utamanya perusahaan. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ROE juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengkonversi modalnya menjadi profit ya, masih berkesinambungan dengan yang pertama tadi ya. Jadi sebagai salah satu pertimbangan investor untuk melihat seberapa mampu perusahaan itu mengkonversi modal daripada investor itu untuk menjadi laba atau profitnya perusahaan. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga, ROE juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesuksesan manajemen perusahaan dalam mencapai target penjualan dan meraih laba bersih. Jadi tidak hanya untuk mengukur kinerjanya perusahaan saja, tapi juga dijadikan sebagai barometer kinerja dari manajemennya. Jadi kalau misalnya saya misalkan Mas Hanif itu nanti jadi seorang manajer di perusahaan Telkom misalnya, Telekomunikasi Indonesia gitu ya, maka melalui ROE itu bisa mengukur sejauh mana Mas Hanif berperan sebagai seorang manajer gitu ya, manajemennya perusahaan untuk mengelola perusahaan itu dengan baik sehingga bisa menghasilkan profit. Itu saya misalkan gitu. Jadi tidak hanya untuk mengukur Telkomnya sendiri, tidak, tapi untuk mengukur kinerja daripada manajernya, yaitu yang Mas Hanif tadi selaku manajer perusahaan Telkom misalnya gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, ROE ini juga bisa dijadikan sebagai ukuran apakah perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa depan atau tidak. Karena sebagaimana kita ketahui, analisis di dalam laporan keuangan itu tidak hanya sekedar analisis masa lalu dan saat ini saja, tapi seorang analis atau seorang investor untuk mengambil keputusan investasi itu juga akan melakukan analisis yang sifatnya adalah prediksi masa yang akan datang. Dan ROE ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan prediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu ROE dijadikan sebagai pembanding atas pencapaian kinerja profitabilitas perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi kalau kita pengen mengetahui sejauh mana efisien perusahaan kita akan membandingkan ROE itu tidak hanya ROE perusahaan sendiri dari tahun ke tahun ya, namun kita juga akan membandingkan ROE kita dengan perusahaan lain dalam industri sejenis, atau kita membandingkannya dengan rata-rata ROE industrinya. Nah, itu yang perlu dilakukan seorang value investor. Tidak hanya sekedar melihat ROE
satu emiten saja, tapi kita juga perlu membandingkan nilai ROE dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis ataupun ROE rata-rata industrinya. Nah, itu beberapa fungsi yang bisa kita sampaikan mengenai ROE atau return on equity. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara menghitung ROE atau bagaimana sih formula dari ROE gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya gitu ya, maka kita perlu tahu dulu untuk menghitung ROE itu ada dua akun yang kita butuhkan atau dua data yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu laba bersih atau biasa kita kenal dengan net income. Dan yang kedua yaitu modal atau ekuitas atau equity, gitu ya. Nah, kita jabarkan dulu apa itu laba bersih atau apa itu net income, gitu ya. Laba bersih atau net income merupakan laba hasil operasional perusahaan. Sekali lagi penekanannya adalah laba hasil operasional perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya termasuk pajak dan biaya bunga pinjaman. Jadi laba bersih itu adalah laba yang berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau teman-teman lihat lagi, teman-teman sudah belajar pengantar akuntansi, ilmu akuntansi, gitu ya, karena ini sudah semester 3 gitu ya, atau di manajemen keuangan, bahwa laba di dalam laporan laba rugi komprehensif itu komponennya tidak hanya laba bersih saja atau laba operasional, tapi ada laba yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa elemen laporan laba rugi komprehensif itu memuat dua jenis laba gitu. Nah, untuk perhitungan daripada ROE ini yang kita gunakan adalah laba bersih atau net income. Dan nanti kalau di dalam laporan laba rugi itu terdapat laba komprehensif atau pendapatan komprehensif lainnya gitu ya, maka itu tidak masuk di dalam perhitungan ROE gitu ya. Kita pisahkan karena laba yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya itu tidak berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang utama. Nah, biasanya pendapatan komprehensif lainnya itu atau laba komprehensif lainnya itu diperoleh dari salah satu keuntungan atau kerugian perusahaan akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang asing misalnya. Nah, itu komponen yang bukan merupakan kegiatan operasional utama perusahaan. Maka perhitungan labanya tidak menggunakan yang laba komprehensif ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman semua, karena terkadang terlewat meskipun kita anak akuntansi tapi ini mana ya laba yang mau digunakan untuk perhitungan ROE gitu ya. Kadang bingung mau yang net income atau yang laba komprehensif lainnya. Nah, itu ternyata yang kita gunakan yang memang laba bersih atau laba tahun berjalan, bukan laba yang komprehensif lainnya gitu ya. Oke, kemudian komponen yang kedua di dalam perhitungan ROE kita membutuhkan yang namanya modal atau equity, di mana pengertiannya adalah total keseluruhan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau teman-teman masih ingat persamaan dasar akuntansi itu ya, yang kita kenal gitu ya. Jadi harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas gitu ya. Nah, ekuitas ini berarti nanti kita peroleh dari nilai residu atau nilai bersih aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan gitu ya. Maka untuk untuk ekuitas ini nanti juga ada catatan pentingnya. Kalau di dalam laporan posisi keuangan gitu ya, nanti ada yang namanya saham preferen gitu ya. Karena kita kenal ya ada dua kelas saham ya, ada saham preferen, ada juga yang namanya saham biasa. Nah, di dalam perhitungan return on equity ini nanti yang kita masukkan adalah yang saham biasa. Sehingga kalau ada komponen yang namanya saham preferen atau dividen preferen nanti tidak masuk di dalam perhitungan ekuitas untuk menghitung yang namanya ROE gitu ya. Oke, karena memang saham preferen nanti juga kita keluarkan dari perhitungan yang namanya net income atau laba bersihnya perusahaan. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung yang namanya ROE atau return on equity ya, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas dikalikan 100%. Jadi satuannya ROE itu bisa pakai rasio atau desimal ya, 0, atau kita bisa jadikan persentase atau dalam satuan persen gitu ya.
Nah, nilai ROE yang bagus tentunya yang mendekati 100% lah idealnya gitu ya. Kalau ROE itu nilainya mendekati 100%, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu efektif dan efisien di dalam menghasilkan pendapatan atau income gitu ya. Nah itu, namun tidak mungkin juga untuk seluruh perusahaan itu nilainya 100% ya atau di atas 100%. Tapi di antara perusahaan tetap ada, nanti kita lihat untuk saham-saham yang blue chip itu ya, itu ROE-nya biasanya di atas 100%. Okay. Nah, sebaliknya jika ROE itu nilainya mendekati 0%, maka bisa kita interpretasikan bahwa perusahaan itu tidak cukup mampu untuk mengelola modalnya sehingga tidak efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan. Jadi interpretasi yang baik itu yang kita harapkan manakala ROE itu nilainya mendekati 100%. Atau kalau dari beberapa pengalaman investor yang sudah sudah dilakukan, yaitu ROE asal nilainya di atas 20% itu sudah baik gitu ya, sudah aman gitu ya. Oke, itu yang perlu kita interpretasikan mengenai nilai ROE itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menghitung ROE atau mendapatkan data ROE dari laporan keuangan gitu, atau laporan tahunan gitu ya. Karena kalau kita mengenal ya, atau teman-teman seringkali menggunakan data untuk melakukan perhitungan atau analisis, itu ada dua laporan yang bisa kita gunakan, mau menggunakan laporan keuangan atau financial statement, atau kita menggunakan yang namanya laporan tahunan yang lengkap atau annual report ya. Jadi yang terdiri dari ratusan lembar itu ya. Nah itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data ROE dari laporan keuangan perusahaan gitu ya. Untuk contoh perhitungan data ROE, saya ambilkan dari salah satu perusahaan go public ya, salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok consumer goods atau barang konsumsi ya, yaitu Unilever. Karena sebagaimana kita ketahui, Unilever itu mungkin produknya setiap hari kita tidak lepas dari ya produknya Unilever ya. Nah, ini kita ambilkan bagaimana kita akan menghitung ROE Unilever tahun 2020. Untuk bisa mendapatkan data laporan keuangan atau laporan tahunan, maka silahkan teman-teman bisa mengakses web resmi dari Bursa Efek Indonesia atau di alamat www.idx.go.id ya, untuk mendapatkan data laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan Unilever tahun 2020 ya. Dan nanti ini tampilannya kalau teman-teman nanti masuk ke webnya IDX akan seperti ini ya, gitu ya nanti. Jadi kalau kita nyari itu dari web yang resmi ya, jadi bisa dari Bursa Efek Indonesia langsung atau dari webnya masing-masing perusahaan gitu ya. Kalau nyari data itu dari web yang kredibel ya. Dan nanti setelah tampilan ini teman-teman bisa klik di pojok kanan ini ya. Ini ada laporan keuangan perusahaan tercatat, itu nanti silahkan nanti teman-teman klik di sana. Kemudian kalau sudah nanti keluar tampilan seperti ini setelah klik laporan keuangan tercatat ya, kemudian isikan jenis laporan yang dibutuhkan, apakah cukup hanya laporan keuangan saja atau kita membutuhkan lengkap ya laporan tahunan gitu ya. Kemudian jenis efeknya masukkan, karena kita mau menilai saham tadi ya, kita pilih untuk yang klik yang saham. Kemudian masukkan kode perusahaannya. Kebetulan kalau Unilever itu kode sahamnya adalah UNVR ya, kita ketikkan di situ UNVR. Kemudian silahkan isi tahun yang kita butuhkan, itu kita isikan karena kita butuh data tahun 2020, maka silahkan isikan 2020. Kemudian nanti teman-teman klik cari, gitu ya. Nanti diklik cari, maka nanti akan sudah keluar pilihan perusahaan Unilever, kemudian download dalam bentuk filenya PDF ya nanti ya, PDF. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai perhitungan ROE perusahaan Unilever, maka kita jabarkan dulu sedikit mengenai profilnya perusahaan Unilever ya.
Unilever sebagaimana yang saya sampaikan tadi merupakan salah satu raja di sektor consumer goods atau barang-barang konsumsi di Indonesia dan di dunia, bahkan di dunia ya. Tidak pernah kita lewatkan satu hari pun tanpa produk dari Unilever gitu ya. Produknya dikenal masyarakat luas sebagai produk yang berkualitas namun tetap terjangkau. Dan Unilever ini merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori top 5-nya perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di BEI ya teman-teman semua. Nah ini contoh tampilan mengenai data yang sudah kita download tadi ya berupa laporan tahunan. Nanti letaknya biasanya agak ke bawah ya. Nanti teman-teman kalau berhasil download laporan tahunan, nanti silahkan di scroll ke bawah sampai dengan nanti kita mendapatkan laporan tahunan. Laporan keuangannya perusahaan Unilever ya. Nah, untuk mencari data yang pertama yaitu kita butuhkan yang namanya data laba bersih ya. Tadi untuk menghitung ROE ya, kita lihat laba bersih itu kita peroleh dari laporan laba rugi komprehensif ya. Laporan laba komprehensif lainnya. Nah, teman-teman lihat, ini yang saya kasih kotak merah itu. Nah, itu ada dua jenis laba, teman-teman. Untuk laba yang pertama dan laba yang kedua itu untuk redaksinya adalah jumlah penghasilan komprehensif dari kegiatan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ROE itu adalah yang laba yang atas ya, gitu ya, yang sebesar 7, sekian karena itu dalam jutaan rupiah berarti 7, sekian triliun ya. Nah itu. Jadi data yang atas bukan yang bawah. Jadi data yang kita ambil untuk perhitungan ROE sekali lagi itu data laba tahun berjalan atau net profit gitu ya, atau laba bersih, bukan yang jumlah penghasilan komprehensif itu ya. Tuh. Jadi bukan itu yang digunakan untuk perhitungan ROE. Nah, data itu nanti yang kita ambil untuk perhitungan ROE. Kemudian untuk data ekuitasnya atau data modalnya tentunya kita ambil dari laporan posisi keuangan ya. Teman-teman sudah cukup tahu tentunya karena dari akuntansi ini kita pakarnya laporan keuangan ya. Jadi silakan lihat nanti dari laporan posisi keuangan atau dulu kita kenal dengan neraca ya. Nah, itu kita ambil yang untuk ini ya, jumlah ekuitas ya. Nah, ini sebesar 4, sekian triliun itu ya. Nanti data angka itu yang saya kotak merah itu nanti kita ambil yang tahun 2020 ya. Kita gunakan untuk perhitungan ROE-nya. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus ya data angka tadi ya. Nanti ROE-nya angkanya sekian, kemudian ekuitasnya sekian, karena dalam satuan jutaan rupiah saya tidak nambahkan angka 6 ya di belakangnya ya, karena sama-sama dalam jutaan rupiah ya. Jadi seharusnya itu triliun ya, masih ada angka 6 angka di angka 0 di belakang angka laba bersih ataupun di ekuitas ya. Kemudian kita kalikan 100%, maka diperoleh ROE Unilever ini adalah 1,45 dikalikan 100% menjadi 145%. Nah, ternyata nilai ROE untuk Unilever ini jauh di atas 100% ya, gitu ya. Sehingga apa? Kalau berdasarkan interpretasi tadi, kalau ROE itu nilainya mendekati 100%, maka bisa kita katakan bahwa perusahaan itu efektif dan efisien di dalam mengelola operasional kegiatannya, gitu ya, atau di dalam mengelola kegiatan penjualannya, gitu ya. Nah, kenapa gitu ya ROE ini sangat tinggi gitu ya untuk Unilever gitu ya. Apakah nilai ini beneran atau tidak gitu ya, atau kita salah menghitung atau tidak. Untuk nilai ROE itu Unilever itu selalu tinggi teman-teman semua. Nanti teman-teman kalau silakan menganalisis laporan keuangannya ROE dari tahun ke tahun ya. Jadi ROE Unilever itu pasti selalu di angka 100% setiap tahunnya gitu ya. Karena tadi saya katakan ROE Unilever itu merupakan itu ya untuk perusahaan yang besar tadi ya, top 5 tadi ya. Oke. PPT-nya jelas nggak ya Mas Hanif? Oke, itu. Jadi oleh karena itu kenapa
Unilever itu angkanya selalu di atas 100% karena memang nanti kalau kita lihat ya komponen terutama di rasio DER ya nanti ya bahwa Unilever itu selalu menggunakan utang sebagai mesin untuk menghasilkan laba dibanding ia menggunakan aset atau ekuitasnya sendiri gitu ya. Jadi kenapa dia rasionya sangat tinggi karena komponen di dalam struktur modal Unilever itu antara utang dengan modalnya itu ternyata lebih tinggi utang dibandingkan dengan modalnya. Maka karena modalnya itu lebih kecil, kalau laba bersih dibagi dengan modal yang nilainya itu kecil, maka akan menghasilkan nilai ROE yang tinggi teman-teman semua. Ya, sehingga ROE-nya itu cukup bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau memang Unilever itu pendanaannya berasal dari lebih banyak dari utang itu ternyata perusahaannya sehat atau tidak? Nah, tentunya kita lihat dulu. Nah, ini lihat, ini laporan posisi keuangannya dari Unilever ya, gitu ya. Jadi kita lihat komponen antara liabilitas atau kewajiban dengan ekuitasnya itu ternyata untuk Unilever itu masih tinggi liabilitasnya atau kewajibannya teman-teman semua. Namun yang perlu kita ketahui adalah Unilever ini meskipun mendanai kegiatan operasionalnya itu lebih banyak dari utang, tapi utangnya adalah utang yang sehat. Artinya utang tidak yang dari utang berbunga. Karena kalau perusahaan itu lebih banyak posisinya antara utang lancar dengan utang atau kewajiban jangka panjangnya yang berbunga itu lebih tinggi yang kewajiban jangka panjang yang berbunga, maka bisa kita katakan perusahaan itu agak mengkhawatirkan gitu. Tapi kita lihat komponen daripada utang atau liabilitas dari Unilever itu ternyata antara yang jangka panjang dengan yang utang lancarnya lebih besar utang lancarnya. Artinya apa? Meskipun dia pendanaan kegiatan operasionalnya banyak dari utang, tapi utangnya itu tertagih teman-teman karena jangka waktunya adalah 1 tahun dan itu utang yang sehat. Maka tadi menyebabkan ROE Unilever itu selalu tinggi nilainya karena posisinya ekuitas dengan utang itu lebih rendah ekuitasnya. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Jadi seorang analis atau investor itu perlu melihat lebih jauh ya. Kenapa kok ROE-nya tinggi? Tidak sekedar melihat angkanya saja, tapi kita juga perlu mengevaluasi. Karena tadi kita adalah fundamentalis analysis, kita aliran investor yang kita menggunakan fundamental analisis, gitu ya. Maka perlu kita kaji lebih jauh mengenai kenapa rasio itu bisa tinggi. Nah, selain dari laporan tahunan untuk menghitung secara manual tadi, teman-teman juga bisa mendapatkan data ROE langsung dari laporan statistik IDX ya tahun 2020. Di sana sudah dihitungkan. Jadi nanti silahkan download melalui link ini. Kemudian nanti kita akan dapatkan data perhitungan ROE untuk masing-masing perusahaan yang ada di BEI itu. Bahkan ROE-nya per industri juga ada. Jadi sudah dihitungkan. Nanti silahkan teman-teman bisa dapatkan data langsung. Tapi kalau mau melihat secara lebih detail komposisinya kok bisa sampai tinggi, kenapa rendah, kita bisa melihatnya dari laporan keuangan, kita menghitung sendiri. Itu berkaitan dengan ROE. Nah, oleh karenanya yang perlu kita adalah bagaimana sih cara menganalisa ROE yang tepat tentunya untuk value investor gitu ya, yang menerapkan value investing itu gitu ya. Yang pertama, ROE itu harus kita bandingkan dengan perusahaan dalam industri yang sejenis ya. Jadi ketika kita ingin melihat apakah perusahaan itu ROE-nya baik atau tidak, tentunya harus kita bandingkan dengan ROE dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Kemudian selain itu kita juga perlu membandingkan ROE dalam satu perusahaan itu tapi meliputi beberapa periode, misalnya 5 tahun, 10 tahun, supaya kita tahu trennya. Apakah ROE perusahaan yang bersangkutan itu dalam kondisi yang meningkat, menurun, atau stagnan gitu ya, sama untuk setiap periodenya. Nah, terakhir, semakin meningkat nilai ROE yang kita lihat dari laporan keuangan satu emiten gitu ya, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin tumbuh ya. Tadi kita katakan bahwa ROE itu kita gunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang ya. Maka ketika ROE perusahaan itu dari tahun ke tahun itu selalu nilainya menunjukkan angka yang meningkat, maka kita bisa katakan bahwa prediksinya ke depan perusahaan juga akan baik karena perusahaan itu bertumbuh.
Sehingga kalau dapat kita simpulkan dari ROE, maka return on equity saat ini memang masih menjadi primadona di dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan rasio yang lainnya ya, karena ada ROI, ada ROA dan sebagainya. Dan rasio ini memang benar-benar bisa kita andalkan, terutama pada perusahaan yang telah kita ketahui historisnya selama ini. Jadi harus tahu dulu sejarahnya perusahaannya, gitu ya, track recordnya perusahaan. Namun di sisi lain, ROE juga memiliki sisi kelemahan yang patut kita antisipasi agar nilai ROE yang kita hitung benar-benar merefleksikan kondisi profitabilitas perusahaan. Jadi seorang value investor juga harus tahu tadi kenapa kok ROE-nya tinggi, karena apa faktornya yang menyebabkan, itulah yang perlu kita lebih kaji lebih jauh dari nilai ROE itu sendiri. Oke, itu untuk materi berkaitan dengan ROE ya. Oke, saya langsung lanjut dulu ya Mas Hanif ya untuk seluruh materi ya. Ibu. Ya, baru nanti diskusinya di akhir aja ya, tidak per materi ya. Oke, kemudian yang kedua, rasio yang seringkali juga digunakan oleh investor untuk menilai fundamental perusahaan yaitu debt to equity ratio atau kita kenal dengan DER ya. Oke, untuk DER kita mulai juga dari definisi dulu apa itu DER gitu ya. Debt equity ratio atau DER merupakan salah satu rasio solvabilitas ya. Jadi DER itu yang perlu kita ketahui adalah merupakan salah satu rasio solvabilitas atau rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya dan kebijakan keuangan yang diambil dalam mendanai operasional perusahaan. Jadi ini kita akan menilai kemampuan perusahaan sejauh mana perusahaan itu mampu mengembalikan pinjamannya yang sifatnya adalah jangka panjang. Dan rasio ini diukur dari perhitungan antara jumlah utang dibagi dengan kewajiban ya. Oke, nanti kita lihat rumusnya lebih jauh lagi. Nah, dari ini juga merupakan salah satu rasio wajib yang harus kita gunakan atau kita pertimbangkan untuk melakukan analisis fundamental terutama bagi perusahaan publik atau investor yang sudah melakukan penjualan saham ya. Nah, DER yang baik, kalau tadi ROE yang baik yang nilainya semakin tinggi atau mendekati 100% berbeda dengan DER. DER itu yang baik kalau DER itu nilainya kurang dari 1. Atau semakin rendah nilai DER, maka DER itu atau DER perusahaan itu semakin baik. Jadi berkebalikan ya dengan ROE. Kalau ROE itu semakin baik, yang semakin tinggi nilainya, tapi kalau DER adalah kalau nilainya semakin rendah atau kita bisa katakan nilainya kurang dari 1. Nah, namun yang jadi catatan penting kita adalah DER untuk perusahaan yang ada di sektor keuangan itu tentunya memiliki nilai yang tinggi atau lebih dari 1. Jadi nilai dari yang kecil ini tidak berlaku untuk perusahaan di sektor keuangan karena sektor keuangan ini punya regulasi tertentu dan pengakuan akunnya juga berbeda dengan perusahaan yang non keuangan sebagaimana kita ketahui gitu ya teman-teman semua. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa DER pada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan itu tinggi gitu ya. Nah, untuk DER atau debt equity ratio pada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, contohnya ada bank, asuransi dan lain-lain, itu biasanya nilainya mencapai 5-6 kali ya, teman-teman. Tidak kurang dari 1, tapi lebih dari 1, yaitu sekitar 5 sampai dengan 6 kali atau 5, kalau kita jadikan persen 500 sampai dengan 600%. Kemudian dari yang tinggi pada sebuah bank ini tidak menunjukkan bahwa bank itu tidak baik, teman-teman. Berbeda dengan yang non keuangan. Kalau di perusahaan yang non keuangan dari yang tinggi itu menunjukkan bahwa utang jangka panjangnya kita pasti tinggi gitu ya. Berbeda dengan sektor keuangan, yang mana sektor keuangan itu kan industri yang menghimpun dana dari masyarakat kan, dia mengelola dana dari masyarakat, sehingga kalau ada dana masyarakat yang masuk ke bank, ke perbankan, itu penempatannya tidak di aset sebagaimana sektor non keuangan teman-teman, tapi dia ditempatkannya di liabilitas atau kewajiban. Karena bank berkewajiban untuk mengelola dari dana masyarakat, dia punya hutang pada masyarakat.
Itulah kenapa dari bagi sektor perusahaan keuangan itu pasti tinggi gitu ya, karena dana yang dia himpun itu dia akuinya sebagai liabilitas atau kewajiban di dalam laporan posisi keuangannya industri keuangan atau sektor keuangan. Maka tadi untuk angka acuan kurang dari 1 ini tidak bisa kita gunakan untuk yang sektor keuangan, kita kecualikan untuk sektor yang keuangan itu berlaku untuk yang non keuangan. Nah, semakin besar jumlah nilai simpanan yang berhasil dihimpun oleh sektor keuangan tadi, bank atau asuransi, maka dia semakin menunjukkan bahwa dana dari nasabah yang masuk ke bank itu baik, sehingga kalau dia mampu mengelola dengan baik sekalipun komponen liabilitasnya tinggi, maka bank bisa akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi juga, atau sektor keuangan bisa menghasilkan nilai laba bersih yang tinggi juga sekalipun dia struktur modalnya tadi liabilitasnya tinggi, karena memang dia industri yang spesifik ya, punya regulasi dan aturan pencatatan yang berbeda dengan yang non keuangan. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi nggak bisa dibandingkan nanti dari antara yang non keuangan dengan yang keuangan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini contoh ya perhitungan yang saya ambilkan dari laporan tahunan beberapa bank. Kebetulan saya ambil 4 bank ya, jadi BRI, kemudian BCA, Bank Mandiri sama Bank BNI gitu ya. Ternyata DIR-nya itu lebih dari 1 kali kawan-kawan. Jadi ada yang untuk BRI itu 6, sekian kali, kemudian untuk Bank BCA itu 4, sekian kali, kemudian Bank Mandiri itu adalah 5, sekian kali, dan Bank BNI itu sekian kali gitu ya. Karena memang itu tadi saya katakan dana yang operasionalnya perbankan itu pengakuannya pada sisi kewajiban, sehingga kalau kita menghitung rasio DIR-nya tinggi gitu ya, maka itu dari dana yang dihimpun oleh perbankan itu untuk masuk ke dalam laporan posisi keuangannya, maka DIR-nya tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu apa fungsi DIR itu ya. Kalau tadi ROE ada 5, sekarang fungsi DIR yang bisa saya simpulkan ada 3 ya. Yang pertama yaitu untuk melihat jumlah atau kuantitas penggunaan utang perusahaan ya, karena melalui rasio DIR kita bisa mengukur bahwa perusahaan itu komponen untuk struktur modalnya yang didanai dari utang pacar atau utang jangka panjang itu seperti apa, kuantitasnya seberapa besar gitu ya, elemen kewajibannya. Kemudian yang kedua untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang dimilikinya. Nah, tadi dengan menghitung DIR tadi ya, kita akan membandingkan antara total utang dengan total modalnya, maka dari situ kita bisa akan menilai seberapa mampu perusahaan itu untuk membayar utangnya dari modal yang dia miliki. Dan yang ketiga yaitu sebagai acuan struktur modal perusahaannya untuk melihat. Karena kalau kita kaitkan dengan teori nanti ya, tadi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa struktur modal perusahaan bisa berasal dari dua, apakah eksternal atau internal. Tadi kalau banyak dari utangnya berarti kita tentunya pendanaannya ternyata banyak dari eksternal, tapi kalau kita lebih banyak ke modal sendiri maka berarti kita dari internal kalau elemen modalnya yang lebih besar. Nah, rumus untuk menghitung debt equity ratio adalah total utang dibagi dengan ekuitas ya teman-teman. Jadi total utang dibagi dengan total modalnya perusahaan gitu ya, untuk mengetahui komposisi struktur modalnya itu lebih besar dari mana, dari utang atau dari ekuitasnya. Pengertian untuk liabilitas atau kewajiban itu adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi utang dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui nanti komponen kewajiban atau utang itu dibagi 3 ya, ada jangka panjang, ada kewajiban lancar atau utang jangka pendek, dan kewajiban lain-lain. Kemudian ekuitas tadi kita sudah definisikan di ROE ya, masih sama ya, merupakan hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Nah, ekuitas ini terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan juga sisa dari laba ditahan atau retained earning-nya. Oke. Nah, ini dari yang baik tadi kalau angkanya di bawah 1 atau di bawah 100% ya gitu ya.
Namun seringkali berdasarkan pengalaman investor itu ya yang telah ada gitu ya, kadang nilai dari itu di antara 1,5 sampai dengan 2 yang non keuangan loh ya, maksud saya itu kadang juga masih masuk dalam kategori yang bisa diterima gitu ya. Artinya kita masih bisa menilai bahwa perusahaan itu masih cukup mampu untuk memenuhi kewajiban utangnya perusahaan. Nah ini nanti kalau teman-teman lihat ya di tadi DER-nya kalau masih nilainya berada di rentang antara 1,5 sampai dengan 2, apakah masih baik atau tidak, maka kita perlu lihat komponen utang yang ada di dalam laporan posisi keuangan itu lebih banyak dari utang jangka panjangnya atau utang jangka pendeknya. Sebagaimana Unilever tadi ya, saya sampaikan di ROE tadi, ternyata Unilever itu komponen utangnya itu meskipun lebih besar daripada ekuitasnya atau modalnya, tapi lebih banyak utangnya itu ternyata utang jangka pendek, teman-teman. Dimana kita lihat utang jangka pendeknya pada tahun 2020 itu kan 13, sekian triliun, namun untuk utang jangka panjangnya hanya 2, sekian triliun. Artinya apa? Unilever ini nanti meskipun DER-nya itu tinggi, tapi dia masih sehat gitu ya. Karena komponen posisi liabilitasnya atau utangnya lebih banyak utang jangka pendeknya dibandingkan dengan utang jangka panjangnya. Maka jangan menjudge dulu bahwa kalau DER tinggi itu atau di atas 1 kali itu selalu tidak sehat. Sebagai seorang investor perlu lihat dulu. Kita lihat dulu laporan posisi keuangannya, detailnya seperti apa. Ya. Maka jangan hanya menyimpulkan dari besarnya prosentase atau 1 kali satuan daripada. Aku udah menyesuaikan deal. Kalau di soalnya Bapak pakai itu nomor 14-15 isai gini, yang C gini. Tapi Vita ini nggarapnya yang 14-15 yang di Oke. Ya. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi kemudian sama seperti Roy tadi, bagaimana kita mendapatkan data DER dari laporan keuangan ya. Tahapannya masih sama, silahkan buka webnya IDX atau BEI, kemudian di kanan atas itu klik laporan keuangan perusahaan tercatat ya. Kemudian nanti kita masih sama isikan data laporan keuangan atau laporan tahunan, kemudian jenis efeknya saham, kodenya UNVR, kemudian kita masukkan tahun yang kita butuhkan, kemudian klik cari. Nah, nanti akan keluar untuk yang download dalam bentuk PDF ya. Oke. Nah, ini untuk mencari data DER tadi kita lihat dari laporan posisi keuangan untuk mendapatkan data modal atau ekuitas ya. Maka kita lihat ini yang pertama dulu kita cari untuk data liabilitas atau total utangnya. Total utang merupakan penjumlahan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang ya. Teman-teman lihat di kotak merah itu yang kita butuhkan data jumlah liabilitas ya tahun 2020. Berarti 15 triliun sekian ya itu. Yang nanti kita ambil untuk perhitungan DER-nya. Nah, kemudian kita cari data ekuitas atau modal dari laporan posisi keuangan juga gitu ya. Kita ambil yaitu sebesar 4, sekian triliun yaitu ya yang saya kasih kotak merah itu ya, data angka itu yang ambil untuk perhitungan ekuitasnya. Kemudian kita masukkan ke rumus teman-teman semua, dan ternyata DER untuk Unilever ini tidak kurang dari 1 teman-teman, tidak di bawah 100% teman-teman, tapi ternyata nilainya lebih dari 1 kali atau lebih dari 100% ternyata. Dan kalau tadi kembali kita analisis tadi, ternyata meskipun rasio utang terhadap modalnya tinggi, tapi Unilever ini masih tergolong sehat karena komponen utang Unilever itu tidak berasal ya dari utang yang sifatnya utang bunga atau utang jangka panjang, tapi utang dari kewajiban yang sifatnya lancar atau jangka pendek, yang mana itu menunjukkan perusahaan masih bisa melunasi kewajibannya yang sifatnya jangka pendek. Maka sekalipun nilainya tinggi lebih dari 1 kali untuk perusahaan non keuangan ya, saya contohkan ini yang non keuangan dengan nilai lebih dari 1, maka masih dikatakan baik. Oke. Nah, ini tadi perbandingan jumlah ekuitas dan liabilitasnya.
Oke, nah selain dari perhitungan di laporan tahunan atau laporan keuangan sama seperti Roy tadi, teman-teman juga bisa akses langsung nilai DER untuk masing-masing perusahaan dan DER industri itu dari laporan statistik IDX ya, sudah ada perhitungannya, tinggal ngambil datanya aja kalau teman-teman mau ngambil datanya secara cepat ya. Tapi kalau tadi mau digunakan untuk analisis yang mendalam ya kita perlu tahu dulu, kita hitung saja sendiri dari laporan tahunan atau laporan keuangan. Oke, kemudian cara membandingkan DER bagaimana gitu ya. Tentunya ketika kita ingin menilai apakah DER perusahaan yang kita ingin beli itu baik atau tidak gitu ya, maka kita perlu membandingkan DER ini dengan rasio yang lainnya. Jadi tidak DER dengan industri yang sejenis dulu, tapi yang pertama kita lakukan kita bandingkan DER dengan rasio yang lainnya. Tadi misalnya ROE, ROA untuk menilai perusahaan itu sehat atau tidak. Kita lihat itu dulu. Karena kalau tadi Unilever kok rasio DER-nya tinggi, kalau kita bandingkan dengan teori kurang dari 1 kan berarti tidak sehat. Tapi kita lihat rasio yang lainnya, ROA-nya bagaimana, ROE-nya bagaimana untuk melihat dengan DER yang tinggi seperti itu sehat atau tidak. Kemudian yang kedua baru kita melakukan trend analisis, yaitu membandingkan nilai DER pada rentang periode 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk melihat trennya seperti apa nilai DER dari emiten yang kita tuju. Dan yang ketiga kemudian kita membandingkan DER itu dengan rata-rata DER yang dalam industri, DER-nya industri gitu ya. Oke. Kalau kita bisa simpulkan untuk rasio DER ya, jadi debt to equity rasio atau rasio utang terhadap modal ini merupakan salah satu rasio solvabilitas yang menjadi indikator penting untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan ya. Jadi rasio DER ini seringkali digunakan investor untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan karena tadi dengan melihat komposisi utangnya gitu ya. Semakin rendah nilai DER dengan catatan khusus tadi ya gitu ya, maka semakin bagus nilainya. Kalau komposisi utang jangka panjangnya lebih banyak dibandingkan dengan utang lancarnya gitu ya. Namun indikator debt to equity ratio bukan merupakan indikator yang bagus tentunya untuk perusahaan di sektor keuangan karena tadi berbeda ya untuk nilai DER-nya pasti tinggi sekali kalau untuk yang di sektor keuangan. Itu untuk materi mengenai DER. Kemudian kita ketiga rasio PBV atau price to book value ya teman-teman ya. Oke, apa itu PBV gitu ya? PBV merupakan salah satu rasio gitu ya yang membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. PBV merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham atau kita kenal nanti dengan close price-nya perusahaan itu ya, close price dengan book value atau nilai buku perusahaan. Yang mana nilai buku perusahaan itu merupakan perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi PBV itu dihitung dari harga saham, harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Nah, yang perlu kita cari dulu adalah berapa nilai buku per lembar saham gitu ya. Nilai buku per lembar saham dihitung dari jumlah modal yang berasal dari pemegang saham biasa ya, jumlah ekuitas dari pemegang saham biasa bukan saham preferen ya, sekali lagi ya, common stock ya, yang saham biasa nih, total ekuitas dari pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sekali lagi, jumlah lembar saham yang beredar, bukan lembar saham yang diperdagangkan atau diterbitkan, karena berbeda. Ya. Jadi total ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, rasio PBV ini merupakan rasio yang memberikan gambaran seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Ya. Karena kita tadi membandingkan harga pasar dibagi dengan nilai bukunya gitu ya. Nah, PBV ini seringkali dimanfaatkan oleh investor untuk menentukan dalam proses membeli saham perusahaan. Biasanya digunakan untuk keputusan apakah kita mau membeli atau tidak itu melihat rasio PBV. PBV yang rendah sering dijadikan indikator untuk mencari bahwa saham itu murah atau under value.
Jadi yang kita cari nilai PBV itu yang biasanya digunakan investor adalah yang kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, rasio PBV ini kalau dalam akuntansi itu juga nanti kita kenal dengan istilah MPV atau market to book value. Jadi kalau teman-teman jangan bingung ya kok ada PBV, ada MPV gitu ya. Jadi kalau dalam teori akuntansi kita gitu ya, PBV itu juga nama lainnya juga nanti MVB atau market to book value. Rasionya, perhitungannya, caranya sama teman-teman semua. Ya. Terkadang kita juga akan mendapatkan PBV perusahaan itu nilainya minus gitu ya. Kalau minus tentunya kan tidak bagus ya. Gitu ya. Kalau PBV minus itu apa penyebabnya nilai PBV perusahaan itu bisa minus gitu ya. Oke, PBV minus disebabkan karena laba bersih perusahaan atau ekuitas perusahaan tersebut memiliki nilai yang negatif. Jadi kalau perusahaan itu rugi atau dia dapatnya tidak laba positif tapi laba negatif, maka ini juga sebagai salah satu sebab kenapa PBV-nya nanti nilainya negatif teman-teman semua. Nah, nilai laba bersih yang negatif berarti perusahaan dalam kondisi yang loss atau rugi gitu ya. Sedangkan untuk nilai ekuitas yang negatif berarti total hutang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi investor untuk melihat gitu. Jangan sampai ketika kita memilih perusahaan itu mau membeli saham itu yang PBV-nya nilainya yang minus atau negatif. Nah, kemudian apa itu fungsi daripada PBV itu ya? Ada 3 yang saya rangkum di sini fungsi dari PBV ya. Yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan investor, apakah saham yang akan dibeli itu menawarkan saham yang sesuai dengan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut, gitu ya. Karena tadi membandingkan antara harga pasar dengan book value atau nilai bukunya, gitu ya. Yang kedua, menentukan berapa perkiraan harga saham perusahaan saat ini dan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Itu fungsi yang kedua. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu investor melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terhadap jumlah modal yang diinvestasikan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, Warren Buffett sendiri tadi salah satu orang terkaya di dunia ya, pernah mengatakan bahwa salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat layak tidaknya saham untuk dibeli adalah menggunakan price to book value atau PBV. Oke, kemudian bagaimana rumus untuk menghitung PBV? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, PBV merupakan harga saham per lembar saham dibagi dengan nilai buku per saham ya kawan-kawan semua ya. Kalau untuk harga pasar saham ini merupakan nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor menjual atau membeli saham yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau kita kenal dengan close price ya atau closing price di bursa pada hari yang bersangkutan. Jadi biasanya data yang kita gunakan untuk data harga saham itu yang kita ambil dari data close price. Sedangkan book value atau nilai buku, tadi seperti yang saya sampaikan di awal dihitung dengan cara kita membandingkan atau membagi antara jumlah total ekuitas yang berasal dari modal saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Itu yang namanya nilai buku per lembar saham. Nah, PBV yang baik tadi saya katakan PBV yang kecil. Artinya apa? Harganya murah dibandingkan dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sejenis gitu ya. Jadi PBV yang kita cari adalah PBV yang kecil sama seperti DER tadi. Kalau ROE yang kita cari yang semakin tinggi, kalau DER yang kita cari yang semakin rendah, PBV juga sama nilainya yang semakin kecil, teman-teman semua. Nah, bagaimana cara untuk kita mencari close price, data close price gitu ya, atau harga saham yang nanti kita gunakan dalam komponen perhitungan PBV atau MVB tadi gitu ya. Maka kita masuk ke laman IDX ya gitu ya. Jadi sumbernya dari IDX saja. Kalau kita mencari data mengenai harga saham ya, kemudian silahkan teman-teman masuk ke di atas itu ada menu ya. Kemudian pilih nanti di atas itu klik data pasar
data pasar nanti akan menampilkan beberapa submenu ya, dan nanti kemudian klik yang ringkasan saham ya teman-teman semua, nanti yang untuk mendapatkan data mengenai close price itu ringkasan saham nanti. Kemudian nah ini nanti setelah diklik ringkasan saham kita akan muncul tampilan seperti ini, dan nanti silahkan diklik tanggal berapa yang kita butuhkan ya. Jadi kalau close price itu per tanggal ya teman-teman semua yang kita cari datanya, tidak per tahun ya untuk kita menghitung yang namanya PBV ya, tapi per tanggal akhir laporan keuangan. Oke, kita masukkan tanggalnya 30 Desember 2020 ya, karena tanggal 31 Desember itu tutup ya untuk IDX ya, tidak melakukan proses trading ya, jadi kita ambilnya yang tanggal 30. Kemudian silahkan diklik beberapa data yang kita butuhkan. Yang jelas jangan lupa yang diklik yang penutupan ya, itu ada yang kita klik penutupan atau close price nanti yang data kita butuhkan. Nah nanti ketua silahkan masukkan data, kita butuhkan untuk search-nya perusahaannya yaitu UNVR, itu nanti dituliskan di situ UNVR, kemudian kita nanti diklik search atau cari ya. Nah ini yang saya kotak merah itu merupakan data harga per lembar saham dari perusahaan Unilever per tanggal 30 Desember tahun 2020 untuk kita gunakan nanti dalam perhitungan PBV teman-teman semua. Nah, kemudian untuk data book value per lembar sahamnya atau nilai buku per lembar sahamnya, maka kita cari dari data laporan keuangan atau khususnya yaitu laporan posisi keuangan ya. Jadi caranya masih sama, saya nggak harus ulang ya untuk cari data laporan keuangan. Nah, ini lihat di laporan posisi keuangan ya atau di laporan neraca, data jumlah lembar saham yang beredar itu yang saya kasih kotak merah itu teman-teman ya. Modal saham itu ya, kebetulan kalau di Unilever tidak ada saham preferen ya, jadi semuanya common stock ya, saham biasa ya. Nah itu data 38 sekian triliun ya itu ya. Nah itu jumlah lembar saham yang beredar itu. Kemudian ini total ekuitasnya, ini data ini yang kita gunakan 4, sekian triliun ya. Oke. Nah itu nanti kalau data kita masukkan rumus, maka ketemu nilai buku per sahamnya menjadi 129,42. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi perhitungannya, nanti materinya kita berikan ke teman-teman, nanti silahkan cek perhitungannya lagi teman-teman ya. Oke. Itu sehingga PBV untuk Unilever setelah harga saham per lembar saham tadi ya close price dibagi dengan nilai buku per lembar saham, maka nilainya menjadi 56,79 kali. Dan ternyata PBV untuk Unilever itu sangat mahal kalau kita katakan ya. Tadi kan saham yang murah kan kalau nilainya kurang dari 1 ya. Karena memang Unilever ini ternyata harganya sudah sangat mahal ya, PBV-nya tinggi sekali. Namun apakah PBV yang tinggi ini menunjukkan bahwa Unilever ini baik atau tidak gitu ya? Maka kita perlu bandingkan dengan rasio yang lainnya gitu ya. Dan ternyata meskipun PBV lebih dari 1 kali atau dikatakan sangat mahal untuk Unilever, tapi nilai ROE-nya untuk Unilever ini tinggi. ROE-nya selalu di angka 100% atau tadi kita lihat 145%. Nah, itu bisa kita katakan bahwa perusahaannya adalah super efisien untuk nilai ROE-nya. Nah, ternyata meskipun nilai PBV-nya tinggi, dia sangat mahal gitu ya untuk dibeli, tapi ternyata perusahaan ini masih memiliki nilai yang cukup baik dari sisi rasio kalau dibandingkan dengan rasio yang lainnya. Oke, nah untuk data mengenai PBV juga sudah ada perhitungannya teman-teman, sebagaimana ROE kemudian DER gitu ya, ada di IDX statistik ya tahun 2020 itu sudah ada, teman-teman tinggal lihat, tinggal klik linknya, nanti teman-teman bisa dapatkan data perhitungan mengenai PBV. Oke, jadi kalau kita simpulkan PB rasio atau PBV gitu ya, masih menjadi salah satu alat yang banyak digunakan oleh para value investor yang mencari saham-saham under value atau saham yang murah. Meskipun demikian, PB rasio atau PBV gitu ya, biasanya juga dibandingkan dengan ROE dulu sebagai indikator untuk melihat apakah perusahaan itu tumbuh atau tidak gitu ya. Oleh karena itu, untuk menemukan saham under value yang tepat atau yang murah, investor harus memperhitungkan berbagai ukuran valuasi yang dapat melengkapi
PBV tentunya. Jadi artinya jangan hanya melihat dari PBV saja, karena kita seorang value investor lihat dari rasio yang lainnya juga. Yaitu materi yang ketiga. Yang terakhir ya, kita cepat aja karena nanti keburu waktu ya, mau Jumatan ya, yaitu dividend yield ya. Jadi rasio yang terakhir yang dipertimbangkan untuk value investing itu adalah dividend yield ya. Oke, apa itu dividend yield gitu ya? Tentunya kita lihat dulu. Ada dua kategori investor ya. Yang pertama yaitu investor yang berorientasi pada pertumbuhan, dan yang kedua yaitu investor yang berorientasi pada nilai. Nah, kalau orientasi perusahaan investor itu berorientasi pada pertumbuhan, maka dikenal dengan growth investor ya, atau growth investing strateginya. Kalau kita berbicara mengenai orientasi pada nilai, maka tadi kita masuk kepada value investing. Nah, investor yang berorientasi pada value investing, dia mengharapkan pengembaliannya atau returnnya tidak dalam bentuk capital gain ya teman-teman ya, tetapi dia mengharapkan dalam bentuk dividen gitu ya setiap tahunnya. Berbeda dengan investor yang alirannya growth investing, sebagaimana dia suka dengan capital gain, tapi kalau value investing dia lebih suka tingkat pengembaliannya itu dalam bentuk dividen. Nah, oleh karenanya karena kita orientasinya investor jangka panjang, value investing itu adalah untuk investasi jangka panjang, maka perlu kiranya kita mengetahui perhitungan yang namanya dividend yield, karena tadi tingkat pengembalian yang kita harapkan adalah dalam bentuk dividen. Nah, definisi dari dividend yield itu sendiri adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke para pemegang sahamnya, atau berapa besar sih tingkat pengembalian perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya gitu ya. Apabila dividend yield itu nilainya tinggi, maka kita bisa katakan bahwa nilai perusahaan itu nilai yang baik atau perusahaan itu bertumbuh ya. Jadi dividend yield ini sama dengan ROE ya. Jadi kalau dua rasio tadi yang DER sama PBV tadi yang baik itu yang kecil nilainya, tapi kalau ROE dan dividend yield ini yang kita cari adalah yang nilainya itu semakin tinggi semakin baik ya. Karena tidak menutup kemungkinan investor itu senang kan dengan tingkat pengembalian yang tinggi gitu ya. Oke, meskipun hal ini tidak berlaku untuk semua perusahaan, artinya DY yang tinggi itu yang nilainya baik ya, karena biasanya perusahaan yang bergerak di industri utilitas dan kebutuhan konsumer atau consumer goods itu seringkali memiliki hasil dividend yield yang cukup tinggi ya. Oke. Kemudian untuk fungsi dividend yield gitu ya, ini ada beberapa ya, ada 5 ya. Yang pertama yaitu dividend yield digunakan untuk mengukur jumlah arus kas yang diperoleh untuk setiap jumlah yang diinvestasikan para pemegang saham dalam posisi ekuitas. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur berapa sih jumlah uang yang akan masuk ke kita atau tingkat pengembalian yang kita peroleh dari jumlah uang yang kita investasikan ke perusahaan. Yang kedua, sebagai tanda perusahaan yang stabil. Karena esensinya hanya perusahaan yang stabil saja atau perusahaan yang mampu menghasilkan laba saja yang berani membayar dividen. Kalau perusahaan itu rugi, pasti dia tidak berani membagikan dividen ya. Oke, kemudian yang ketiga, rasio ini digunakan sebagai persentase imbal hasil dividen yang tinggi, itu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut sangatlah baik dan menjanjikan. Jadi yang kita lihat adalah dividen yield yang tinggi. Dan rasio ini sangat penting bagi investor yang mengutamakan tingkat pengembalian yang sifatnya jangka panjang dan jumlahnya konsisten setiap tahun. Gitu ya. Jadi ini penting bagi investor yang mengharapkan tingkat pengembalian yang sifatnya konsisten dan diterima setiap tahun atau dalam bentuk dividen tadi. Dan dividen yield ini dapat dianggap sebagai ROI atau return on investment bagi pendapatan investor yang tidak tertarik pada capital gain atau investor yang beraliran growth investing tadi. Oke, untuk dividen yield ini dihitung dari dividen per share atau dividen per lembar saham dibagi dengan market value per share atau harga pasar per lembar saham ya.
untuk harga pasar per lembar saham sama seperti tadi ketika kita menghitung yang namanya PBV ya. Nah, untuk yang dividen per share ini adalah nilai dividen per lembar saham yang biasanya diumumkan pada saat perusahaan itu membagikan dividen. Nah, ini biasanya dihitung dengan cara membagi antara total pembayaran dividen tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi total jumlah pembayaran dividen dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Oke, sekali lagi nilai dividen yield yang baik adalah dividen yield yang nilainya semakin tinggi karena pada dasarnya semua investor menginginkan return yang setinggi-tingginya. Oke. Kemudian untuk mencari close price kita tidak usah ngulang lagi ya, masih sama seperti yang di PBV tadi. Nah, ini untuk nyari data dividen per saham, kawan-kawan. Ini agak sedikit rumit ya. Jadi tadi juga download laporan tahunannya perusahaan ya. Kalau ini tidak bisa download laporan keuangan tapi laporan tahunan ya, kita butuhkan nanti juga ada data CALK ya. Nah, ini nanti yang kita lihat untuk dividen itu dividen per lembar saham itu kita lihat dari laporan perubahan ekuitas, teman-teman. Dari laporan perubahan ekuitas dilihat itu ada dividen yang saya kotak merah dalam kurung catatan U, 2U dan 22. Artinya apa? Untuk mendapatkan data mengenai dividen perusahaan, kita akan mendapatkannya dari CALK atau catatan atas laporan keuangan nomor 2U dan nomor 22. Jadi data besarnya dividen itu bisa kita lihat nanti dari data 2U dan data nomor 22. Namun biasanya nomor yang awal itu hanya menunjukkan deskripsi saja. Jadi 2U itu hanya menunjukkan deskripsi. Data angka mengenai dividen akan kita dapatkan pada halaman 22 untuk nomor 22, bukan halaman ya, maaf. Nomor 22 CALK. Oke. Nah, ini nomor 22 ya. Jadi nanti kalau ke bawah, scroll ke bawah nanti cari CALK nomor 22. Nanti ada dividen teman-teman semua gitu ya. Nah, yang kita cari datanya untuk dividen per saham itu adalah ini, yang selama tahun 2020 dibagikan itu ada dua, yaitu tanggal 17 Desember 2020 sebesar 87 per lembar sahamnya dan tanggal 19 Agustus tahun 2020 107. Maka total dividen per lembar sahamnya adalah penjumlahan dari 87 plus 107. Maka total dividen per sahamnya adalah 194, teman-teman semua. Oke, itu dividen per sahamnya ya. Oke. Kemudian ini kebetulan 87 itu adalah dividen interim dan 107 itu adalah dividen final. Gitu ya. Jadi ada dua kategori dividen yang dibagikan perusahaan. Ada dividen interim sama dividen final. Dan kita akan menjumlahkan kedua kategori dividen ini untuk menghitung dividen per saham. Oke. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai dividen interim sama dividen final ya. Jadi ada dua perbedaan. Ada perbedaan antara dividen interim dan juga dividen final. Untuk dividen final, teman-teman bisa lihat di slide saya ya, dividen final merupakan pembagian keuntungan perseroan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan RUPS dalam 1 tahun buku tertentu. Itu untuk pengertian dividen final. Sedangkan dividen interim adalah dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perseroan ditetapkan oleh RUPS. Pembagiannya baru berdasarkan penetapan direksi. Jadi berbeda ya. Kalau yang final itu ditetapkan RUPS, tapi kalau yang dividen interim ditetapkan sebelum RUPS, yang menetapkan adalah nanti penetapannya direksi. Kemudian dividen final dibagikan setahun sekali. Itu pun jika memang jajaran manajemen memutuskan itu dan disetujui dalam RUPS. Tapi kalau tidak, berarti tidak ada pembagian dividen final. Kalau untuk dividen interim,
pemberian dividen interim ini lazimnya dilaksanakan berkala dan dalam 1 tahun berjalan. Contohnya per 3 bulan. Oke. Kemudian yang ketiga, dividen final diberitahukan sesudah pembuatan laporan keuangan tahunan selesai. Jadi dividen final diberitahukan sesudah laporan keuangan tahunan itu selesai. Kalau dividen interim akan diberitahukan kepada para pemegang saham sebelum penyelesaian akhir pembukuan perusahaan. Jadi itu perbedaannya di antara dividen interim dengan dividen final. Ya, kemudian kita masuk ke perhitungan tadi. Dividen yield adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham ya. 194 tadi total antara 87 ditambah 107 dibagi dengan close price tanggal 30 Desember 2020 yaitu 7.300 sekian, sehingga dividen yield diperoleh 2,64%. Oke, meskipun dividen yield ini nilainya 2,64%, tapi ternyata kalau dari pengalaman investor ini dikira masih dinilai kurang menarik ya, karena dividen yield yang menarik itu kisarannya 3% ke atas gitu ya. Sebagai catatan, karena Unilever ini adalah perusahaan blue chip gitu ya, maka bisa dikatakan bahwa cenderung perusahaan ini karena harga sahamnya sudah tinggi, maka biasanya dividen yield-nya adalah rendah, maka dividen yieldnya hanya 2,64% kawan-kawan semua. Oke, nah ini ringkasan pembagian atau histori dividen yieldnya untuk Unilever selama ini ya 10 tahun terakhir ya teman-teman ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita untuk memilih saham dengan dividen yang tinggi gitu ya. Yang pertama, investor yang ingin mengumpulkan saham-saham dengan dividen yang tinggi dalam portofolio investasinya tentunya harus melihat sejarah pembagian dividen perusahaan yang diincar. Sebagaimana saya kasih contoh pergerakan dividen untuk Unilever selama 10 tahun terakhir ya. Kemudian hanya perusahaan dengan catatan pembagian dividen yang terus meningkat secara stabil selama 10 sampai dengan 15 tahun terakhir yang layak dimasukkan sebagai pertimbangan portofolio investasi. Dan yang ketiga, investor juga harus yakin bahwa perusahaan yang masuk dalam portofolio investasinya dapat terus menghasilkan laba yang tinggi. Karena dengan laba yang tinggi, maka perusahaan itu akan tetap stabil membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Oke, yang terakhir, hasil dividen yang tinggi memang biasanya dihasilkan oleh perusahaan yang sudah mapan. Hasil dividen yang terlalu tinggi bukan selalu berarti baik. Bisa jadi justru kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak sehat. Turunnya harga saham secara drastis justru bisa meningkatkan hasil bagi perhitungan dividen. Karena itu sangat tidak disarankan bagi pemegang saham untuk mengevaluasi sahamnya hanya berdasarkan dividen yield saja. Masih ada faktor yang lainnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan Mas Hanif dan kawan-kawan. Semoga ada sedikit manfaatnya ke teman-teman semua. Monggo kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa kita buka untuk forum diskusi. Waktu saya kembalikan ke Mas Hanif. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat dengan sertakan nama, NIM, dan kelas. Setelah itu baru pertanyaannya. Atau langsung unmute juga bisa kok. Ya. Ada nggak yang ngechat? Untuk sesi teman-teman ada yang bertanya? Okay. Monggo silakan bagi teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan. Dari penjelasannya bikin tambah bingung atau memang sudah bisa dipahami, monggo bisa disampaikan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup sih. Cuman Ya. ini saya mau menyimpulkan materi yang Mas. telah disampaikan. Oh ada, ya ada nih. Alhamdulillah ini ada di kolom chat. Dari Fatimah Azahra, AKS 3J. Apakah dividen interim mempengaruhi keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham? Maksud saya jawab ya Mas ya. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Fatimah dari AKS kelas apa ya? 3J ya. Oke. Atas pertanyaannya jadi pertanyaannya Mbak Fatimah, apakah dividen interim mempengaruhi keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham? Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika perusahaan itu memutuskan untuk membagikan dividen, pasti dia ada alokasi sendiri ya Mbak ya, artinya di luar laba yang dia gunakan untuk mendanai kembali operasional perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, hal ini dimungkinkan tidak akan mengganggu operasional perusahaan dan tidak akan mempengaruhi laba ditahan atau laba perusahaan yang akan diinvestasikan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau memang dia sudah membagikan, otomatis memang perusahaan itu punya laba berlebih yang nanti akan didistribusikan kepada para pemegang sahamnya. Artinya perusahaan itu cukup profitable, gitu ya, dan tidak akan mengurangi porsi labanya perusahaan yang akan dimasukkan di dalam laba ditahan ataupun laba yang akan digunakan di dalam kegiatan aktivitas operasionalnya. Gitu. Itu Mbak Fatimah, ada feedback dulu lagi juga dari Mbak Fatimah. Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fatimah. Monggo silahkan teman-teman yang lain. Kalau masih ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi saya tadi. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, langsung proses aja nih. Nggak apa-apa. Saya ikut teman-teman dari praktikum aja. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini mengenai fundamentalis itu ya, tadi analisa ada ROE itu semakin tinggi semakin baik, kemudian ada DER semakin rendah semakin baik, kebalikannya dari ROE. Cuman kalau sektor perbankan hitungnya beda lagi. Terus ada PBV itu semakin rendah semakin baik, kayak 0,5 itu udah lumayan lah, tapi kalau minus itu berarti buruk gitulah kira-kira. Terus ada PBV tadi udah, dividen juga termasuk salah satu buat orang fundamentalis menilai dalam suatu saham gitu, analisisnya gitu ya Bu. Setelah ini akan ada post test, jadi mohon teman-teman untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bu Enda atas waktunya dan materi yang telah disampaikan sungguh-sungguh bermanfaat Bu gitu ya. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Enda yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan materi yang luar biasa. Oke, sebelum ditutup ada 5 nilai terbesar. 5 nilai terbesar yang akan di-share. Ya, selamat kepada teman-teman ya. Selamat. Oke. Ada Mbak Andita dari AKS 3J, ada Mbak yang kedua Alvina, AKS 3C, yang ketiga ada Diah Dwi Maharani, 3C juga, Sri Nur Khairiyah dari AKS 3E, dan yang terakhir ada Mas Gilang Ramadan. Itu nilai terbesar. Selamat ya kepada 5 nilai terbesar. Oke, post sudah bisa dimulai, Mas? Oke, ini post test sudah bisa dimulai, link sudah di-share di grup ya. Di chat maksud saya. Di kolom chat. Oke, saya boleh undur diri. Apabila Ibu tidak ada kegiatan lain, nggak apa-apa Bu. Mau keluar Zoom nggak apa-apa. Oke. Meninggalkan Zoom. Terima kasih
Ya, terima kasih teman-teman semua, sobat praktikum pasar modal. Terima kasih juga kepada teman-teman dari lab laboratorium FEPI, kemudian teman-teman asisten praktikum pasar modal dan Mbak Deliana. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dan menjelang siang ini memberikan sedikit manfaat pada teman-teman semua. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ya. Jadi nanti setelah post test langsung absen aja di kolom chat. Post test sampai jam 11.25. Kok nggak kelihatan?